Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan taklim kita. Kita melanjutkan materi kita pada minggu kemarin, yakni peristiwa-peristiwa penting pada bulan Ramadan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa di antara peristiwa-peristiwa penting yang pertama adalah, pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan, yakni tentang nuzulul Quran, di mana Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, yakni pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Peristiwa kedua yang sudah kita bahas kemarin adalah perang Badar, ya, di mana perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, yakni hari Jumat tanggal 17 Ramadan, dan pertempuran ini dimenangkan oleh kaum muslimin, ya. Kemudian peristiwa berikutnya yang sudah kita bahas adalah pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Jadi ketika itu di bulan Ramadan Rasulullah pernah menikah dengan putrinya Umar bin Khattab, yakni Hafsah binti Umar bin Khattab. Dan pada tahun berikutnya Rasulullah menikah dengan Zainab binti Khuzaimah, dan itu juga pada bulan Ramadan. Artinya apa? Bulan Ramadan bukan berarti kita dilarang menikah, ya Pak ya. Yang dilarang tuh kumpul siang hari, tapi menikah boleh, ya, menikah boleh. Nah, kemudian peristiwa yang berikutnya yang sudah kita bahas adalah peristiwa penaklukan Mekah. Jadi Mekah ditaklukkan. Jadi setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, di antara isi perjanjian adalah bahwa mereka tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Tapi ternyata baru 2 tahun perjanjian itu berjalan, banyak tokoh-tokoh Quraisy yang kemudian masuk Islam. Bahkan diantaranya yang masuk Islam adalah Khalid bin Walid, panglima perangnya orang Quraisy. Kemudian Utsman bin Thalha yang merupakan seorang pemuda yang kaya raya, yang kemudian dia dipercayakan menjaga kunci Ka'bah. Kemudian yang masuk Islam berikutnya adalah Amr bin As, ya. Amr bin As ini kalau bahasa kita adalah dia orang yang pandai berdiplomasi. Kalau sekarang tuh menteri luar negerinya. Nah, ternyata 3 tokoh ini masuk Islam dalam kurun waktu, ya, kurang dari 2 tahun. Sehingga ada kekhawatiran dari Quraisy Mekah
sehingga rombongan dakwah kaum muslimin kemudian diserang, ya. Quraisy kemudian melanggar perjanjian. Maka karena mereka melanggar perjanjian, ketika Abu Sufyan, presiden Quraisy, ingin memperbaiki perjanjian itu, artinya bahwasanya perjanjian akan tetap diteruskan, maka Nabi menyatakan tidak. Mekah telah melanggar perjanjian, maka Mekah akan kita taklukkan. Maka Nabi mengambil sikap tegas. Pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Nabi beserta 1000 atau 10.000 pasukan, ya, Nabi bersama 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah. Dan Nabi memohon, ya Allah, jangan sampai mata-mata Mekah tahu pergerakan pasukanku. Maka Allah tutup itu. Jadi mata-mata Mekah itu tidak mengetahui kedatangan pasukan kaum muslimin kecuali setelah dekat, ya, setelah dekat, sehingga Abu Sufyan tidak bisa mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan kepada kaum muslimin, ya. Maka kemudian Mekah ditaklukkan dan diserahkan oleh Abu Sufyan, dan akhirnya Abu Sufyan masuk Islam, ya. Nah, ini sedikit kita ulangi, kemarin sudah kita bahas. Say what you've come to say. I saw your fires. The men around them. And I know what power put into your men. We can no longer resist. Now, you'll agree. You dare come here and ask for conditions. Is there time yet for you to recognize who can make peace? Muhammad, there is still doubt in my heart. If we were to cut off your head, it would remove all your doubts. Ali, there's no compulsion in religion. A man may take many years or only need minutes. It's God who decides the time. So respect his doubts. You black slave. You are the best school. Ya, Abu Sufyan memuji, ya, Bilal nih biar hitam ternyata bijaksana gitu, ya. The gods that I worshipped been of any use. They would have helped me. Nah, ini dia masuk Islam di sini. I declare, under no compulsion, there is one God. And you are a messenger of God. Ya, akhirnya Abu Sufyan masuk Islam dan menyerahkan kotanya kepada kaum muslimin. Karena memang sudah diserahkan oleh Abu Sufyan, makanya Nabi menyatakan tidak ada pembantaian hari ini, tidak ada dendam hari ini, tidak ada pintu yang didobrak, tidak ada harta yang dirampas. Siapa yang berada di Ka'bah maka dia aman. Siapa yang tetap berada di dalam rumahnya tidak melakukan perlawanan maka dia aman. Dan siapa yang berada di rumah Abu Sufyan, subhanallah, Nabi masih memuliakan Abu Sufyan. Kenapa? Karena Abu Sufyan sudah menyerahkan kotanya. Maka kata Nabi, siapa yang berada di rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Nabi memuliakan rumah Abu Sufyan itu disetarakan dengan Masjidil Haram atau disamakan dengan Ka'bah. Artinya apa? Tidak akan diganggu, ya. Maka akhirnya Mekah, adzan pertama kali yang terjadi di Mekah, dan itu peristiwa penaklukan kota Mekah dicatat dalam sejarah adalah sebuah penaklukan tanpa pertumpahan darah dan tanpa menjadikan penduduknya sebagai budak atau tawanan.
Nah, berikutnya adalah penyerahan kota Taif. Ya. Jadi setelah Mekah ditaklukkan, baru Nabi kemudian menuju ke Taif setelah terjadi perang Hunain, di mana dalam perang Hunain itu banyak harta rampasan perang didapatkan dan dibagi-bagikan kepada penduduk Mekah. Jadi lebih dibagikan kepada penduduk Mekah, sehingga orang Madinah itu sempat begini, Pak. Tuh kan Nabi bagi-bagi harta rampasan perangnya buat penduduk Mekah, karena Mekah adalah keluarganya, sedangkan kita Madinah dibaginya sedikit. Maka mendengar Nabi desas-desus itu, Nabi kemudian menyatakan, ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang Ansor, kalian adalah orang-orang yang selama ini menolongku. Sedangkan orang Mekah ini mereka orang yang baru masuk Islam, yang hati mereka itu perlu dihibur, sehingga harta rampasan perang ini lebih banyak saya berikan kepada mereka. Sedangkan kalian mendapatkan Nabi kalian. Saya tidak akan tinggal di Mekah, saya akan kembali bersama kalian. Biarkan penduduk Mekah mendapatkan harta dunia, tapi kalian mendapatkan Nabi kalian. Baru itu nangis orang-orang Ansor. Mereka pertama bikin isu, wah Nabi kayaknya bakal pulang kampung ini, bakal tinggal di Mekah karena Mekah sudah ditaklukkan. Kata Nabi, enggak, saya tidak bakalan pulang kampung, ya. Saya akan bersama kalian kembali ke Madinah. Biarlah penduduk Mekah mendapatkan harta dunia, kalian mendapatkan saya. Saya akan mati dan hidup bersama Ansor. Begitu Nabi. Akhirnya Nabi pulang kembali bersama Ansor. Nah, setelah itu, sebelum kembali ke Madinah, Nabi kemudian mengepung Taif, mengajak penduduk Taif itu untuk masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena Taif ini dulu pernah, apa kalau bahasa kita, melempari Nabi ketika Abu Thalib sudah wafat, Khadijah sudah wafat. Ketika itu tekanan orang Quraisy makin keras, akhirnya Nabi menuju Taif, berharap orang Taif bisa menerima dakwahnya. Ternyata di sana di Taif Nabi malah dilempari sampai terluka, ya, pelipisnya itu sampai terluka. Kemudian Nabi masuk ke kebun seseorang. Kemudian di sana orang tersebut menyuruh kepada budaknya, coba kau berikan air dengan korma orang yang tadi dilempar itu. Nah, kemudian budak itu memberikan minuman dan korma kepada Nabi. Ketika Nabi mau memakannya, Nabi mengucapkan Bismillah. Maka budak itu ternyata budak Nasrani, Pak. Budak beragama Nasrani. Dia bertanya, dari mana engkau menyebut nama itu Bismillah? Maka Nabi menjelaskan Islam kepada dia. Akhirnya dia masuk Islam tuh. Jadi Nabi tuh seneng banget, walaupun di Taif cuma satu orang yang masuk Islam tuh. Satu orang masuk Islam dan dia budak pula. Tapi Nabi seneng banget, ya. Ternyata masih ada orang yang mau menerima Islam ketika itu di Taif. Dan ketika Nabi berdarah-darah itu dilempari, datang malaikat nawarin bantuan. Wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah agar penduduk Taif ini aku timpakan dengan gunung Uhud. Maka Nabi menyatakan jangan, ya. Mungkin hari ini bapak-bapak mereka nggak mau masuk Islam, tapi suatu saat anak cucu mereka. Ternyata benar. Kira-kira ya 10 tahun kemudian lah, ya. 10 tahun kemudian setelah Nabi menaklukkan Mekah, kemudian beberapa bulan kemudian Nabi menuju ke Taif dan menawarkan Islam. Ternyata awalnya Taif nggak mau. Akhirnya dikepung oleh Nabi dengan 10.000 pasukan yang pernah dibawa menuju Mekah itu. Akhirnya Taif menyerahkan diri dan masuk Islam. Jadi Taif dengan Mekah itu dekat, Pak. Jadi ini Mekah, ini Taif nih. Jadi Mekah dengan Taif itu dekat. Ya mungkin cuma 5 kilo atau 6 kilo lah. Jadi dari Mekah Nabi langsung ke Taif. Dan Taif akhirnya menyerahkan diri.
Nah, Nabi menyatakan bagaimana suatu kaum akan berjaya. Syajju nabiyahum, mereka telah melukai nabinya, mereka telah melempari nabinya. Nah, maka karena peristiwa ini sebenarnya Nabi bukan dendam. Nabi ingin Taif itu menjadi orang-orang Islam semua. Kalau Nabi dendam, ketika malaikat menawarkan bantuan itu ya diambil Pak ya, habis. Tapi Nabi bilang enggak, jangan. Nanti kita akan kembali lagi ke Taif dan anak cucu mereka akan menerima kita. Ya alhamdulillah, ternyata setelah itu Taif masuk Islam seluruhnya sampai sekarang. Ya, kota Taif pernah mencatat sejarah ketika penduduknya mengusir Nabi Muhammad saat berdakwah di sana. Setelah beliau dan umat Islam berhasil menaklukkan Mekah, maka kaum Bani Thaqif bersikeras tidak mau tunduk kepada Nabi Muhammad. Jadi kaum Bani Thaqif itu orang-orang Taif. Mereka nggak mau, maksudnya nggak mau ikut masuk Islam. Udah biar Mekah aja lah gitu. Maka Nabi Muhammad dan tentara Islam lalu maju ke Taif dan mengepungnya dalam waktu lama. Akhirnya kan kehabisan makanan Pak. Ya, dikepung kan tiap hari mereka makan tuh, bahan makanannya tidak ada yang masuk. Akhirnya mereka kemudian menyerahkan diri. Rasulullah mengepungnya dalam waktu lama. Akhirnya kaum Bani Thaqif datang ke Mekah di bulan Ramadan juga, tahun ke-9. Jadi 1 tahun setelah penaklukan Mekah. Ya, dengan menyerahkan kota Taif sebagai tanda menyerah. Jadi kota Taif ditaklukkan 1 tahun setelah penaklukan kota Mekah. Ya. Kemudian peristiwa berikutnya ketika Ramadan, Islam masuk ke Yaman. Jadi Islam masuk ke Yaman, wilayah Yaman. Yaman ini lebih dekat kepada lautan. Jadi kalau ini Saudi Arabia, maka di sini wilayah Yaman. Dan ini Son'a, ibu kotanya, ya. Ibu kota Yaman. Yaman terletak di selatan semenanjung tanah Arab. Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib dengan membawa surat beliau untuk penduduk Yaman, khususnya suku Hamdan. Dalam periode 1 hari, semua mereka memeluk agama Islam secara aman. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah, 1 tahun kemudian setelah penaklukan Taif. Kenapa? Dengan ditaklukkannya Mekah ini Pak. Mekah ini kan pusat kekuatan bangsa Arab. Karena tiap tahun bangsa Arab pada kesana semua. Mekah ditaklukkan, jadi berita itu melebar luas. Akhirnya mereka tahu siapa Muhammad, tahu apa itu Islam. Maka begitu mereka dapat surat dari Nabi melalui Ali bin Abi Thalib, akhirnya mereka masuk Islam dalam rentang waktu sehari. Kenapa? Yang dimasuk Islamkan itu rajanya dulu Pak. Jadi dulu yang diajak masuk Islam itu pertama adalah rajanya. Karena sistem Nabi itu, kalau engkau mau nangkap ular, pegang kepalanya, maka badan dan ekornya ikut. Ya, badan dan ekornya ikut. Jangan dipegang badannya, kepalanya gigit, tapi pegang kepalanya dulu, maka badan dan ekornya ikut. Maka inilah strategi ini yang dilakukan oleh Nabi. Maka yang diajak pertama kali adalah rajanya. Maka begitu Raja Yaman masuk Islam, maka seluruh penduduknya kemudian masuk Islam. Kemudian pada bulan Ramadan ini pula Khalid bin Walid wafat. Ya. Khalid bin Walid wafat ketika dia ditugaskan di wilayah Suriah, di wilayah Homs. Ya. Setelah dua kali dia dipecat. Pertama dipecat sebagai panglima perang oleh Umar bin Khattab. Kemudian dia diangkat jadi gubernur oleh Umar di wilayah Kenisrin. Dipecat pula oleh Umar. Gara-garanya ketika dia jadi gubernur, Khalid itu membagi-bagikan harta rampasan perang dan harta negara, dibagikan aja kepada sebagian pejabat dan kepada rakyat tanpa konsultasi dengan Umar. Karena dulu kan belum ada WhatsApp Pak ya, belum ada
komunikasi itu pakai surat. Jadi kalau dia mau menetapkan sesuatu, kirim surat menuju ke Umar. Perjalanan mungkin sebulan. Nanti sebulan lagi baru ada berita. Kelamaan kata Khalid, maka dia langsung ambil keputusan sendiri. Menurut Khalid, seorang gubernur punya hak untuk mengatur wilayahnya, tidak harus selalu ke pusat. Nah, ini ketidakcocokan antara Umar dengan Khalid. Kata Umar, apapun Khalid harus konsultasi dengan saya. Tapi Khalid sering mengambil keputusan sendiri. Akhirnya dipecat lagi Khalid dari jabatannya sebagai gubernur. Ketika Khalid dipecat kedua kalinya, pertama dipecat sebagai panglima perang, yang kedua dipecat sebagai gubernur. Apa Khalid dendam? Enggak. Ditanya, Khalid, engkau dendam sama Umar? Enggak, buat apa? Huwa a'lam. Umar itu lebih tahu daripada saya. Umar itu lebih mengerti tentang pemerintahan daripada saya. Saya itu orang lapangan, panglima perang. Umar itu orang apa kalau bahasa kita itu Pak? Negarawan gitu ya. Umar itu negarawan, lebih tahu tentang mengelola negara. Dan aku tidak dendam. Nah, setelah itu memang Khalid sakit. Khalid sakit dan kemudian meninggal di tempat tidur. Ketika mau meninggal, Khalid itu sempat bersyair. Kata Khalid, ahin amalun lam tunal wa hawaiju lam tuqda wa anfusun tamutu bihasaratiha kana yatamanna an yamuta tahta dhilali suyuf walakin sya'allahu lahu ayyamuta 'alal firas. Kata Khalid, ahin sayang 1000 kali sayang. Cita-cita belum kesampaian, keinginan belum tercapai. Jiwa ini ingin mati di bawah naungan pedangnya. Jiwa ini ingin mati ketika bertempur di jalan Allah. Tapi rupanya Allah berkehendak lain. Jiwa ini harus mati di atas tempat tidurnya. Jadi Khalid sempat menangis tuh. Mau mati sempat nangis. Kenapa? Karena dia tidak mati di medan jihad. Banyak pasukannya gugur di medan perang, mati syahid, justru dia di tempat tidur. Tapi begitu Khalid wafat di tempat tidur, maka sahabat mengatakan Khalid mati syahid ya. Khalid mati syahid. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya dia pingin mati syahid. Tapi Allah punya kehendak lain. Dia harus mati di atas tempat tidurnya. Kata Nabi, man talaba syahadah bihaqqin, siapa yang bercita-cita untuk mati syahid dengan sebenar-benarnya, ballaghallahu manzilata syahid, maka Allah akan menyampaikannya pada derajat syahid walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Maka Khalid termasuk mati syahid. Nah, pada 18 Ramadan tahun ke-21 Hijriah, Khalid bin Walid, salah seorang sahabat terkemuka yang terkenal dengan keberaniannya dan panglima perang dalam berbagai pertempuran, baik sebelum Islam ataupun sesudahnya, Khalid meninggal dunia tahun ke-21 Hijriah. Beliau masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-7 Hijriah. Mekah ditaklukkan tahun ke-8 Hijriah. Umar bin Khattab memimpin sholat jenazah beliau lalu dimakamkan di Homs, ya, dimakamkan di Homs. Tapi Umar sholatnya ini sholat gaib Pak, karena Umar di Madinah, Khalid itu berada di Homs di Suriah. Khalid itu Umar itu sampai menangis ketika Khalid meninggal. Kata Umar, setelah ini tidak ada lagi wanita yang melahirkan panglima perang seperti Khalid bin Walid. Jadi Umar itu sebenarnya ingin mengembalikan kedudukan Khalid sebagai panglima perang, tapi keduluan udah wafat duluan ya. Kenapa Khalid tidak dendam kepada Umar? Karena Umar itu sepupuan sama Khalid dari jalur ibunya, ya, dari jalur ibu. Jadi ibunya ibunya Umar dengan bapaknya Khalid, nah itu bersaudara, ya, bersaudara. Jadi kalau dari Umar itu dari jalur ibu, kalau dari Khalid dari jalur
dari jalur bapak. Jadi bapak ibunya Umar dengan bapaknya Khalid bersaudara. Makanya dia nggak dendam. Ya. Nah, ini ketika al-maslul, pedang Allah yang senantiasa terhunus. Peristiwa berikutnya adalah pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib. Itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Tanggal 21 Ramadan tahun ke-40 Hijriah. Khulafaur Rasyidin keempat dan terakhir dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Bayangkan, Ali itu dijamin masuk surga, Pak. Tapi oleh Abdurrahman bin Muljam ini dianggap sebagai penghuni neraka. Hanya gara-gara Ali menyerahkan kekuasaannya kepada putranya, yakni Hasan. Dan setelah 8 bulan Hasan menyerahkan kepada Muawiyah, supaya terjadi perdamaian antara dua kubu, antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Abdurrahman bin Muljam ini kemudian menganggap Ali itu kafir. Nah, ini hati-hati. Pemahaman yang mudah mengkafirkan sesama muslim, ini hati-hati. Ya. Akhirnya Ali dibunuh loh, Pak. Siapa Abdurrahman bin Muljam? Dia hafal Quran 30 juz, Pak. Dia hafal Quran 30 juz. Tapi Nabi pernah mengingatkan, nanti akan muncul di akhir zaman orang-orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran, tapi pemahaman Al-Quran mereka hanya sampai di tenggorokan, gak sampai di hati mereka. Mereka akan mudah mengkafirkan sesama muslim dan akan membantai sesama muslim. Mereka lah orang-orang Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan kami, kata Nabi. Dan mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Maka hati-hati, sesama muslim kita nggak boleh mudah mengkafirkan, apalagi saling membunuh sesama muslim. Makanya Pak, Islam itu tidak pernah membolehkan melakukan teror, apalagi membunuh sesama muslim. Ya, apalagi meledakkan diri gitu ya, apalagi terus nembak-nembak nggak jelas gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Ya, nah, ini Ali itu dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam dan Ali meninggal pada tanggal 23 Ramadan tahun itu juga. Jadi setelah ditusuk tanggal 21, 2 hari kemudian Ali meninggal. Ya, Ali meninggal. Kematiannya menandai berakhirnya sistem kekhilafahan Islam dan kemudian dimulai dengan sistem dinasti. Ya, jadi kerajaan. Nah, jadi sebenarnya Pak, setelah terbunuhnya Ali, sistem kemudian itu kerajaan. Muawiyah kemudian menurunkan kepada putra-putranya. Sistem kerajaan itu nggak ada dalam Islam. Tapi ketika itu seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak kemudian menyalahkan sistem itu, Pak ya, walaupun sistem itu tidak sesuai dengan Islam. Tidak kemudian mengajak orang itu berontak. Padahal ketika itu sistem itu udah bukan sistem Islam lagi. Tapi selama khalifahnya masih menegakkan sholat bersama kaum muslimin, tidak ada pemberontakan. Nah, sama kita, sistem kita ini sebenarnya bukan sistem Islam, demokrasi gitu ya. Tapi selama kita dibiarkan untuk sholat, kita tidak dihalang-halangi untuk sholat, tidak dihalang-halangi untuk berdakwah, ya tidak ada alasan untuk kita untuk memberontak. Nah, ini. Tapi kalau pemahaman yang ekstrim, kalau enggak sistem Islam, perangi, itu yang bahaya. Ya, ini. Jadi inilah beberapa peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan pembelajaran sejarah ini membuat kita sadar bahwa di bulan Ramadan itu banyak peristiwa-peristiwa penting yang bisa kita ambil hikmahnya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.